Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dalam perjalanan menuju ke tempat yang sangat spesial, apalagi di bulan Ramadan ini. Dan kita baru aja keluar dari macet yang panjang sekali. Jadi tadi awalnya kita ini bahkan udah memang benar-benar telat 1 jam menuju ke tempat yang kita tuju ini. Kita sudah memasuki Lover Town. Mudah-mudahan ya bisa menjadi inspirasi kita semua di bulan Ramadan ini. Ini dia tempat yang kita mau kunjungi. Wow. Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ingin mengunjungi salah satu masjid di Victoria di daerah Melbourne. Masjid ini bernama Masjid Baitul Ma'mur. Kita coba melihat ya suasana keseluruhannya. Ini banyak lampu-lampu ya kalau malam, jadi memang semarak Ramadannya terasa banget. Dan ada Bang Damai. Halo Bang Damai. Halo. Kita sholat dulu ya Bang, karena kita iyalah pipis ambil wudhu dan sholat. Masuk. Nah, kita lihatlah suasana di dalamnya ya. Selamat Ramadan Mubarak, selamat menunaikan ibadah puasa atau selamat datang bulan puasa. Nah, ini tempat imam di depan, saf terdepan, dan nah ini logo Masjid Baitul Ma'mur Melbourne. Nah, kita coba lihat ya secara detail. Ini cantik banget. Nah, luar biasa. Adik saya, adik, kamu udah sholat? Belum? Oke deh. Sholat dulu ya. Oke, yuk Bapak mau ngobrol sama ustadznya. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita nih bersama siapa namanya Ustadz? Abdul Aziz. Ustadz Abdul Aziz. Mohon maaf Ustadz Abdul Aziz ini di Indonesia dari mana? Alhamdulillah kami dari Bogor, Pak. Oh, orang Dari Bogor nih. Gunung Putri Bogor. Gunung Putri Bogor ya. Gunung Putri Bogor, orang Sunda. Nah, Ustadz posisi Ustadz di masjid ini sebagai apa? Alhamdulillah di sini sebagai full time imam. Oke. Ya, dan juga dai ya, memimpin kegiatan ya khususnya terkait dengan ibadah dan dakwah di masjid ini ya Bang. Alhamdulillah ya. Nah, kalau boleh tahu nih Ustadz, kita lihat ke belakang lah Ustadz. Latar belakang Ustadz apa nih? Tamatan pesantren kah di Indonesia atau bagaimana Ustadz? Iya, alhamdulillah kami belajar di pesantren ya ketika usia SMA Bang. Jadi waktu itu alhamdulillah setelah menyelesaikan pendidikan SMP, qadarullah wa masyafa'al, tidak ada biaya nih Bang untuk melanjutkan. Awal kisahnya seperti itu. Wah. Ya, karena tidak ada biaya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka nganggurlah selama 1 tahun. Ya, tapi alhamdulillah setiap pekan kita ada pengajian gitu Bang. Pekan ada pengajian. Nah, setelah itu guru kami
menanyakan, Abdul Aziz mau pesantren atau mau kerja, katanya begitu bang. maka karena melihat kondisi keluarga yang ya tidak memungkinkan untuk melanjutkan bang waktu itu, jadi saya spontan aja mengatakan kepada guru saya waktu itu, pengen dua-duanya. Jadi pengen pesantren iya, pengen kerja iya gitu. Iya, tapi kata beliau pesantren dulu aja ya, katanya. Oh ya, dengan alhamdulillah dengan penerimaan dari hati yang insya Allah ikhlas ya. Ya udah belajar pesantren dulu waktu itu bang. Baru kelas 1 SMA sama guru kami waktu itu sudah dipromosi untuk menjadi imam keliling di perumahan-perumahan sekitar pesantren waktu itu. Iya. Dan juga dari sekian banyak santri, hanya saya yang diberikan buku yang berjudul 9 cara praktis menghafal Quran bang. Jadi teman-teman saya yang lain tuh tidak. Jadi gitu. Dapat hadiah buku lah dari gurunya, gitu, dari kiai. Iya, alhamdulillah. Melihat mungkin potensi saya di situ, ya sudah, di situlah mulai terjun menghafal Quran gitu bang. Alhamdulillah selesai 30 juz. Nah, kemudian setelah SMA selesai, mutkinin lagi hafalan Quran, maksudnya memurojaah lagi hafalan Quran waktu itu 7 bulan itu. Alhamdulillah dimutkinin terus, barulah mulai masuk ke tahap selanjutnya ataupun kita katakan mengambil sarjana gitu bang waktu itu. Ya, tiga subjek waktu itu yang saya ambil. Pertama itu ada tarbiyah ataupun pendidikan agama Islam, ada ekonomi bisnis, dan juga ada syariah gitu. Dan S2-nya ambil terkait dengan ekonomi syariah gitu bang. Nah, jadi itulah perjalanan. Jadi S1-nya di mana? Di universitas apa? Iya, alhamdulillah ketika tarbiyahnya itu di Stay Salahuddin Al-Ayyubi, Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Di Jakarta. Jakarta. Iya. S2-nya? S2-nya di Tazkiyah University Sentul, Bogor. Ustadz, ini sekarang kan kita di Masjid Baitul Makmur. Bisa nggak Ustadz menceritakan sedikit sejarah masjid ini? Ya, masya Allah, dari namanya Masjid Baitul Makmur ya, beranggapan ataupun mempunyai cita-cita bahwa masjid ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Makmur kan bukan hanya dari segi jumlah, tapi makmur itu bisa memberikan manfaat yang besar, itu makmur. Itulah Masjid Baitul Makmur yang awalnya beroperasi di tahun 2013 abang. 2013. Ya, 2013, masya Allah, dengan sarana prasarana yang ada ya. Awalnya hanya satu rumah saja sebelah sana bang. Ya, ini tambahan ini. Ya. Oh, ini juga bangunan baru ya? Iya, ini tambahan, betul bang. Jadi yang tadi yang perempuan itu yang aslinya ya Ustaz, yang batu bata itu ya? Betul, itu justru itu awalnya. Nah, di pintu itu ya yang dasar rumahnya ya. Betul. Wow. Nah, ini tambahan ternyata. Tambahan. Iya, alhamdulillah. Nah, dari kenapa bertambah? Tentu karena jamaah yang bertambah. Populasinya yang bertambah bang, sehingga membutuhkan space yang lebih banyak gitu kan, yang lebih luas. Makanya di sini juga kita malah bangun lagi pergola, gitu kan, ada pergola. Yang ini yang out di luar ini. Betul abang, karena Jumatan aja sudah 2 sesi ya bang. Karena di sini ada sholat Jumat. Jadi ada 2 sesi, ya masing-masing sesinya full, masya Allah. Makanya ditambahlah terus bertambah gitu. Nah, itu beroperasi dari 2013 itu bang. Dari 2013 ya. Betul. Dan alhamdulillah mendapatkan izin place of worship itu ya dari konsil itu di tahun 2018, masya Allah. Selain sholat 5 waktu, aktivitas apa lagi nih Ustadz di dalam ini? Iya. Di dalam masjid. Iya. Karena masjid ini merupakan barometer peradaban Islam dimulai ya bang. Ya, makanya kenapa Nabi SAW ketika hijrah yang pertama kali dibangun itu masjid dulu. Ya, benar. Pertama tentu yang namanya masjid ada sholat 5 waktu gitu, itu tentu ya bang ya. Nah kemudian kita setiap ba'da subuh kita ada yang namanya
tilawah Quran jama'i ataupun tilawah Quran bersama setiap pada subuh dari hari Senin sampai hari Jumat. Khusus di hari Jumat itu kita baca Al-Kahfi. Setiap hari Sabtu pagi Abang ba'da subuh itu kita ada kajian tafsir dan juga ada kajian sirah. Ahad subuhnya kita ada kajian ataupun tajwid tahsin Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Di hari Rabu ya di jam 10 sampai zuhur itu kita ada kajian muslimahnya Bang. Ada kajian muslimahnya. Kemudian di hari Kamis menjelang maghrib atau setelah maghrib, kalau biasanya kita bagi Bang, kalau winter ya karena winter maghribnya agak cepat, maka kita pengajian ataupun Al-Kahfi Muslimah itu ba'da maghrib. Tapi kalau summer seperti sekarang ini Abang, seperti sekarang ini, maka kita adakan kajian muslimahnya ataupun Al-Kahfi Muslimah itu sebelum maghrib gitu. Karena kalau nunggu maghribnya agak lama tuh. Benar. Ya, itu. Kemudian juga kita setiap hari Sabtu jam 10 sampai zuhur itu ada TBBQ nih Bang. Apa itu Ustaz? TBBQ itu Taman Bina Baca Quran. Khusus untuk anak-anak. Itu anak-anak under 13 Bang. Under 13. Di bawah umur 13 tahun. Betul. Itu Masya Allah peningkatannya juga luar biasa. Jumlahnya gitu, Jumlahnya betul. Dan juga tentu kualitas dari santri-santri juga itu Masya Allah ya Bang ya. Nah bahkan ada santri kita yang sekarang ya sudah hafal 2 juz gitu ya, mau jalan 3 juz ini. Masya Allah, itu dari kami mulai pertama sini ya. Dan juga setiap Ahad pagi ya Bang ya sekitar jam 10 ya sampai zuhur ada kajian Ahad namanya ataupun family ya, umum datang ya silakan gitu ya. Kemudian setiap harinya dari Selasa sampai Jumat itu ba'da asar ada yang namanya klinik Quran Abang. Klinik Quran ini all age Bang. Semua usia silakan. Ya, itu saya standby insyaallah ya, mengajarkan Al-Quran ya, baik cara membacanya ataupun menghafal ya, ataupun mempelajari tafsirnya dan seterusnya. Itu dari ba'da asar ya sampai maghrib itu saya standby insyaallah. Jadi itulah kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini ya Bang. Ketika masjid ini dibeli ya, uangnya itu dari mana? Masya Allah. Kayak baru kemarin ya, kami Baitul Makmur ini mengadakan fundraising di Melrose Event Abang. Tanggal 8 Maret ya, tanggal 8 Maret 2025 ini Masya Allah mengadakan fundraising, dan alhamdulillah infonya terkumpul sekitar 148.000 ya dolar Australia gitu ya. Hampir 1,5 miliar. Masya Allah ya, 148.000 dolar Australia betul. Ya alhamdulillah. Dan juga di sini support dari jamaah yang menurut saya begitu besar Abang. Karena kita ini tidak bisa membangun masjid ya sendirian tuh, nggak bisa. Ya kita harus ada jamaah ya, amal jama'i ataupun amal bersama yang saling bahu membahu, saling support ya. Ya inilah yang menjadi kekuatan Masjid Baitul Makmur bisa sampai sekarang ini, bahkan bisa membeli di tanah di belakang ya, 2 ini nomor 45 dan juga 43, dan kita sedang terus menggalang dana ya atau fundraising untuk melunasi begitu Bang. Karena di sini ada yang mungkin skemanya skema wakaf, ada juga mungkin yang skemanya Qardul Hasan Abang. Apa itu Qardul Hasan itu dipinjamkan tanpa ada riba. Jadi misalkan masjid ini ataupun tanah yang di sebelah membutuhkan dana sekitar misalkan 600.000 dolar misalkan gitu. Ada misalkan 3 orang yang Qardul Hasan, contoh misalkan 3 orang si A 200 dolar, 200.000, 200.000, 200.000. Maka inilah yang disebut Qardul Hasan. Kemudian karena tadi masjid mempunyai fundraising, mempunyai wakaf, dikembalikan sesuai dengan nilai uang. Jadi tanpa bunga ya. Tanpa bunga gitu. Ini kan ada 2 blok tanah yang katakanlah 2 blok tanah dan rumah yang baru dibeli. Nah, apakah itu memang akan digunakan hanya untuk masjid saja semuanya? Ya, bukan hanya dijadikan sebagai masjid tok,
tapi juga ada Islamic Center di sana. Jadi pusat-pusat kegiatan Islamic Center, ya pusat-pusat kegiatan Islam, insya Allah akan ada di masjid ini. Di komplek masjid ini nanti. Iya. Ustadz, ini kan kita, ya katakanlah Australia kan orang Islam ini bukan minoritas lagi, minoritas. Nah, gimana tanggapan masyarakat di sekitar sini yang non Muslim lah khususnya? Waktu dulu masjid ini belum ada, ya, maka ada banyak, mohon maaf, ada banyak hal-hal yang tidak baik di lingkungan ini. Ya, contoh seperti pencurian, contoh seperti drug, narkoba, dan semacamnya. Itu banyak. Nah, kemudian ketika adanya masjid ini, maka ada salah satu komentar dari tetangga, selama ada komunitas kamu, katanya, maka wilayah ini, daerah sini, area sini menjadi aman, katanya. Masya Allah, itu komentar-komentar yang baik gitu ya. Kemudian komentar baik juga yang lain, itu kita setiap 3 bulan, Abang, kita mengadakan barbecue kepada jamaah-jamaah kita. Bahkan kita mengundang ya tetangga-tetangga yang non Muslim untuk bisa hadir, ya, menyantap makanan bersama di masjid ini. Jadi gitu, saling kenal lah. Saling kenal, ya. Get to know each other gitu kan. Ya, itu Masya Allah. Ya, adapun yang tanggapan-tanggapan yang kurang baik yang saya alami ya waktu itu ketika kami ingin mengadakan barbecue tadi, kemudian kami mencoba mengundang, ya, membuat surat, mengetok pintu, knock the door, ya, masing-masing tetangga. Kemudian tiba-tiba ada tetangga yang mengatakan I'm not interested, katanya. Saya tidak tertarik gitu kan. Jadi belum nyampe udah langsung dulu gitu, udah kan. negatif. Ya. Itu kan wajar ya, namanya undangan, ya, ada yang di accepted, ada juga yang di reject gitu. Ya itu. Ya itulah tanggapan yang kurang baik. Itu aja sih, insya Allah. Nah, Ustaz, ini pertanyaan yang paling klasik di banyak tempat di Australia ini. Bagaimana dengan parkir jemaah? Nah, alhamdulillah, betul sekali, ya, parkir menjadi pertanyaan yang sangat penting di Australia ini, karena kalau sekali melanggar parkir, waduh, bahaya itu. Ya, karena kita mempunyai tempat yang sangat strategis gitu kan, ya, alhamdulillah kita terbantu dengan parkir di station, ya. Karena kita dekat dengan Laverton Station, gitu kan, sehingga jamaah yang sholat di sini, ya, itu bisa parkir di sana gitu. Ya. Selain di area-area depan, samping gitu kan, itu juga masih boleh untuk parkir, tapi kita mempunyai space parkir yang besar, yang untuk saat ini itu di Laverton Station gitu. Dan juga setiap Jumat kita ada roster untuk menjaga parkir, Abang. Ada orang khusus, ya, untuk menjaga parkir agar parkirnya tertib, nyaman, aman, ya. Karena kalau ada komplain dari masyarakat, ini kan sangat berdampak tidak baik untuk masjid. Betul sekali. Bahkan ada beberapa masjid yang, mohon maaf, ya, ketika masalah parkirnya ini tidak ditangani secara baik gitu ya, itu bisa ditutup itu. Naudzubillah min dzalik. Itu kita menjaga dengan baik, insya Allah. Ustadz, makasih banyak informasinya ya, Ustadz. Makasih banyak ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini merupakan blok kedua yang dibeli, dan di blok ketiga yang itu ya, Ustaz ya? Ya, awalnya sebelah sana juga, Bang. Oh, jadi itu ada 3 yang putih itu juga? Iya, betul, yang putih itu juga. Oke. Karena ini kita punya granite plate-nya. Jadi wow. Jadi hampir besar banget ya, Ustaz? Ya, insyaallah, alhamdulillah besar. Nah, kita coba lihat lagi ya. Wow. Artinya Ustaz di sini dulu ada rumah ya? Enggak. Oh, ini memang tanah masjid ini begini, L begini. Betul. Jadi lurus dan ke sana. Iya. Wah. Wow. Ini tiga rumah nih, Abang. Yang pertama yang tadi kita awal, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua di sini. Ya. Dengan dari sini. Dengan, wow. Ini yang ketiga yang dibeli sama masjid gitu. Wow. Wow, luar biasa perencanaannya, Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Memang besar banget, tapi kalau untuk Islamic Center cocok. Ini di depan masjid
itu merupakan lahan parkir untuk stasiun kereta. Nah, inilah yang kemudian dimanfaatkan kalau salat Jumat. Bener nggak, Ustaz? Betul banget. Dimiliki oleh stasiun, sehingga lahan parkir ini cukup membuat untuk jamaah yang sholat Jumat ya, Ustaz. Betul. Apalagi di hari Jumat banyak orang juga yang tidak kerja. Jadi maksudnya tidak pergi dengan kereta api, betul, sehingga lebih kosong parkirnya. Betul, Wow. Masih kosong sebelah sana tuh. Wah. Iya, alhamdulillah. Apalagi di waktu-waktu sholat seperti subuh tentu tidak ada. Nah, jadi bisa dimanfaatkan parkir ya. Sholat Isya juga begitu. Orang udah pulang kerja kan, pulang ke rumah, jam 5 udah pulang ke rumah. Maghrib masih kosong banget gitu. Bener. Wah. Alhamdulillah. Ustadz, makasih banyak ya. Sama-sama, Bang. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, Bang Damai. Oke lah semuanya. Nah, dari Masjid Baitul Makmur, Melbourne, Victoria. Makasih udah menyaksikan Pak Mur Australia. Selamat berpuasa. Jangan lupa like, subscribe, dan share.